Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai perdagangan internasional. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS semester 5 dari mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Bapak Luluh Abdillah Kurniawan dengan gelar SEMM. Perkenalkan, nama saya Daryono, saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 28920500062, saya dari Prodi Manajemen. Untuk pengertian perdagangan internasional adalah kegiatan transaksi dagang antara satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa, dan dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Untuk manfaatnya diantaranya yaitu meningkatkan cadangan valuta asing atau devisa negara, dapat mencukupi kebutuhan akan barang-barang dan jasa yang tidak diproduksi di dalam negeri, menjalin kerjasama dan persahabatan antar negara, memperluas lapangan kerja, mendorong semangat berprestasi dan bersaing, menumbuhkan output di dalam negeri dan peningkatan pendapatan nasional, menciptakan efisiensi dan spesialisasi, dan menjaga stabilitas harga. Untuk faktor pendorong yaitu ada 6. 1. Perbedaan sumber daya alam. Adanya perbedaan selera. Yang ketiga, tidak semua negara dapat memproduksi sendiri suatu barang. Yang keempat, adanya spesifikasi. Yang kelima, perbedaan iklim. Dan yang keenam, karena perbedaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Untuk faktor penghambat dalam perdagangan internasional, diantaranya tidak amannya suatu negara, pembayaran antar negara sulit dan risikonya besar. Yang ketiga, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Yang keempat, perbedaan mata uang antar negara. Yang kelima, kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah. Dan yang keenam, kualitas sumber daya yang rendah. Untuk teori perdagangan internasional adalah teori-teori yang mencoba memahami alasan setiap negara melakukan perdagangan atau pertukaran dengan negara lain. Teori perdagangan internasional yaitu ada merkantilisme, ada absolute advantage, ada comparative advantage, dan ada the proportional factor theory. Untuk teori merkantilisme atau ekspor-impor, satu-satunya cara bagi suatu negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor. Untuk teori keunggulan mutlak atau absolute advantage, negara melakukan perdagangan internasional dengan negara lain jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak atau absolute advantage, maka negara tersebut akan melakukan ekspor dan mengimpor barang-barang yang tidak memiliki keunggulan mutlak atau absolute disadvantage. Untuk teori keunggulan komparatif atau comparative advantage, suatu negara dikatakan memiliki keunggulan komparatif karena dapat memproduksi barang dengan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan negara lain. Dengan kata lain, keunggulan komparatif merupakan keunggulan yang dimiliki suatu negara karena memiliki keunggulan lebih besar pada suatu barang dibandingkan barang lain. Sedangkan negara lain memiliki
kelemahan yang lebih kecil pada barang lainnya. Untuk teori ketersediaan atau faktor produksi, basis dari keunggulan komparatif adalah faktor endomen, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi di dalam suatu negara. Yang kedua, faktor intensity, yaitu teknologi yang digunakan di dalam proses produksi, apakah labor intensity atau capital intensity. Apa itu kebijakan perdagangan internasional? Segala tindakan pemerintah atau negara, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mempengaruhi komposisi, arah, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Kebijakan perdagangan bebas, kebijakan perdagangan yang menginginkan kebebasan dalam perdagangan sehingga tidak ada rintangan yang menghalangi arus produk dari dan ke luar negeri. Kebijakan perdagangan proteksionis diantaranya adalah kuota, subsidi, premi, larangan impor, dumping, diskriminasi harga, dan larangan ekspor. Adapun tujuan kebijakan perdagangan, satu, mengendalikan ekspor dan impor. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tujuan kebijakan perdagangan internasional. Yang ketiga, menyehatkan neraca pembayaran. Yang keempat, meningkatkan kesepakatan kerja. Dan yang kelima, melindungi industri dari sektor-sektor lain di dalam negeri. Di sini ada studi kasus mengenai perdagangan buah dari Indonesia ke luar negeri. Globalisasi ekonomi dalam bentuk hubungan perdagangan internasional melalui slogan pasar bebas telah memberikan dampak positif maupun negatif. Kondisi ini merupakan konsekuensi dari negara-negara yang menjadi anggota WTO untuk menciptakan pasar kompetitif. Proteksionalisme perdagangan merupakan bentuk kebijakan anti pasar bebas yang tidak adil dalam pasar internasional. Kebijakan ini dilakukan untuk melindungi pasar dalam negeri yang di lain pihak mengurangi semangat pasar bebas. Perlindungan sering dilakukan dengan menerapkan aturan dokumen administrasi, jumlah kuota, sertifikat produk, aspek kesehatan, proteksi tenaga kerja sebagai cara negara melindungi pasar domestiknya. Contohnya perdagangan internasional kita ekspor buah kondisi bagus ke negara tetangga. Namun hal-hal yang mempengaruhi konsumen dalam mengkonsumsi buah-buahan jenis buah ini, kebiasaan pengetahuan akan kandungan buahnya dan ketersediaan atau stok buahnya karena ketergantungan pada impor, asal produksi, alasan konsumsi, lokasi perdagangannya, dan budget belanjanya, intensitas mengkonsumsi dan kebutuhan, serta dilihat dari faktor internal yang mempengaruhi daya saing buah lokal adalah modal, kualitas buah, tampilan packing, ketersediaan dan sifat buah yang musiman, dan masyarakat kebanyakan belanja di toko-toko yang ternama dan sedikit belanja di pedagang pinggiran atau kaki lima yang mengakibatkan perekonomian rakyat kecil tidak memutar. Sedangkan faktor eksternal adalah penggunaan pengawet supermarket di sekitar pasar tradisional yang identik dengan buah impor, permintaan atau minat konsumen, penawaran dari agen, hari raya besar akhir pekan, dan harga buah yang menjadi relatif tinggi,
konsumen lebih banyak mengkonsumsi buah lokal dibandingkan buah impor. Hal ini menjadi penyebab konsumen tidak terlalu tergantung pada buah impor. Rata-rata konsumen mengetahui kandungan buah yang akan mereka konsumsi asal produksinya. Manfaat dari buah merupakan alasan utama konsumen terus setia mengkonsumsi buah-buahan. Sebagai besar konsumen membeli buah di pasar tradisional dengan ketersediaan yang cukup. Sebaiknya agen dan distributor dapat lebih mempromosikan buah lokal kepada pedagang-pedagang kecil dibandingkan buah impor untuk pemerataan sektor ekonomi di dalam negeri. Begitu juga dengan pasar modern, sebaiknya mengurangi penyediaan dan pemasaran buah impor, sebaliknya meningkatkan kuantitas penyediaan dan pemasaran buah lokal. Kepada badan-badan kesehatan disarankan untuk mensosialisasikan gaya hidup sehat dengan wajib mengkonsumsi buah-buah setiap hari dan mengajarkan makan buah setiap kali selesai makan kepada masyarakat. Sekian untuk presentasi saya mengenai perdagangan internasional dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.